Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reza Wiyandika, salah satu anggota dari kelompok 3 kelas A 2018. Di sini saya akan membuka presentasi pada kali ini yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia, khususnya ekonomi kecil atau menengah ke bawah. Sebelum itu ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Anggota dari kelompok 3 beranggotakan 10 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Reza Wiyandika. Yang kedua, Hafid Izan Sucipto. Yang ketiga, Niken Yulianingsih. Yang keempat, Nurul Fajrin. Yang kelima, Nisfiatul Fauzia. Yang keenam, Khafifah Nuriyah. Yang ketujuh, Dina Indah Robika. Yang kedelapan, Anggi Widyasari. Yang kesembilan, Desi P.O. Sinaga. Dan yang terakhir, Kurnia Safitri. Ya, sebelum kita masuk ke materi, di sini kami membagi materi kami menjadi 7 sub pokok bagian. Nah, apa aja itu? Yang pertama yaitu dampak COVID-19 terhadap ekonomi secara global. Yang kedua, gambaran ekonomi di Indonesia ketika pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, sektor-sektor usaha yang terkena dampak COVID-19 ini. Yang keempat, dampak COVID-19 terhadap usaha-usaha kecil. Yang kelima, upaya pemerintah dalam mengatasi masyarakat yang terkena akibat dampak COVID-19 ini. Yang keenam, peluang ekonomi di kala wabah COVID-19 ini. Dan yang terakhir yaitu bagaimana langkah yang akan diambil untuk tetap bisa usaha agar usaha tetap jalan di kala COVID-19 ini. Ya, mungkin itu untuk materi kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu dampak COVID-19 secara global. Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 tidak hanya ditakuti oleh masyarakat dunia karena telah memakan banyak korban jiwa dan mempengaruhi kesehatan manusia, tetapi juga karena pandemi COVID-19 ini mempengaruhi sektor perekonomian dunia. Nah, bagaimana pandemi COVID-19 ini mempengaruhi perekonomian dunia? Berikut prediksinya dari Asian Development Bank. Pandemi COVID-19 menyakiti perekonomian negara-negara Asia berkembang. Pertumbuhannya akan turun secara drastis, lalu kemudian akan kembali. Perdagangan, konsumsi, dan investasi akan jatuh. Lalu naik turun perekonomian akan sangat tinggi resikonya. Ekonomi di seluruh subregion, terutama di Asia, akan menderita. Dan kemudian akan kembali lagi pada tahun 2021. Berdasarkan Asian Development Bank, perekonomian dunia, terutama di daerah Asia, akan mengalami penurunan yang drastis di tahun 2020 dan akan kembali pada tahun 2021. Ya, itu tadi pembahasan tentang dampak COVID-19 secara global. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasannya tentang gambaran ekonomi di Indonesia ketika pandemi COVID-19 berlangsung. Ekonomi Indonesia ketika pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, apabila COVID-19 bisa segera ditangani, maka pertumbuhan ekonomi masih di atas 4%. Tetapi pemerintah juga harus bersiap apabila pandemi ini masih bertahan 3-6 bulan lagi, maka situasi akan semakin memburuk, di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan kisaran 2,5% bahkan 0%. Menurut Indef Bima Yudhistira Andi Negara, dampak virus corona ke laju pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa ditelusuri lewat kolerasi hubungan ekonomi Cina dan Indonesia. Adanya kolerasi yang sangat besar dalam perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Cina berakibat terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi. Artinya, penurunan pertumbuhan di Cina mempengaruhi penurunan ekonomi di Indonesia. Bisa dikatakan setiap 1% penurunan pertumbuhan ekonomi Cina, ekonomi Indonesia bisa terpengaruh sebesar 0,3%-nya.
Pemerintah melalui berbagai kebijakannya sudah berpikir jauh mengenai upaya penyelamatan perekonomian. Langkah-langkah pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dilakukan dengan mengontrol beberapa paket stimulus fiskal. Yang pertama, difokuskan pada sektor pariwisata, yaitu hotel, restoran, dan kawasan wisata di daerah-daerah. Hal ini terkait penurunan produksi di Cina, yang menjadi pusat produksi barang dunia. Dengan adanya penurunan produksi di Cina, maka beberapa pasokan bahan baku dan barang lainnya mengalami hambatan, sehingga volume perdagangan juga mengalami gangguan. Akibatnya berpengaruh pada penerimaan pajak. Ada beberapa langkah yang dapat pemerintah lakukan dari efek pandemi COVID-19, yaitu yang pertama itu langkah pendek, yaitu menjaga kestabilan harga melalui reaksi impor, menjaga stok pangan, kebutuhan pokok dan bahan industri. Jangka panjangnya yaitu mencari pasar ekspor impor baru selain Tiongkok, intervensi fiskal dan moneter. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan ketiga terkait sektor-sektor usaha yang terkena dampak COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal selanjutnya yang akan dibahas yaitu sektor-sektor usaha yang terkena dampak dari virus corona. Dalam rapat virtual bersama Komisi Keuangan DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan beberapa sektor usaha yang terkena dampak dari virus corona atau COVID-19. Disebutkan juga beberapa sektor yang diperkirakan menjadi winner dan loser di tengah virus corona yang mewabah. Sektor yang terkena dampak negatif dan potensial loser diantaranya pariwisata, konstruksi, transportasi, pertambangan, keuangan, otomotif, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, dan pertanian. Pariwisata menjadi sektor yang paling terpukul akibat wabah COVID-19. Penurunan sangat signifikan terjadi pada tanggal 13 sampai 19 Maret 2020. Wakil Sekjen 2 Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional atau Gapensi, Erika Ferdinata, mengatakan ada beberapa dampak yang dirasakan sektor konstruksi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, termasuk dengan adanya pergeseran atau relokasi anggaran untuk fokus ke penanganan COVID-19. Sejak bulan Desember 2019, penggunaan aktif transportasi online mengalami penurunan. Awal Januari hingga akhir Februari 2020, tingkat aktivitas transportasi online relatif stagnan setelah pemerintah mulai menggalakkan kebijakan work from home dan meliburkan sekolah. Batu bara menjadi salah satu dari sektor pertambangan yang terkena dampak COVID-19. Saat ini, dampak yang terlihat akibat virus corona yaitu kapal yang mengangkut batu bara dari Indonesia harus melakukan proses karantina selama beberapa hari. Sri Mulyani mengatakan sektor keuangan juga mengalami tekanan akibat pandemik ini, yaitu perbankan dan perusahaan pembiayaan yang berpotensi mengalami persoalan likuiditas dan insolvensi. Tauhid Ahmad menilai industri otomotif kini hanya bisa berharap dari kalangan menengah ke atas, sedangkan kalangan ke bawah sudah kesulitan. Sektor UMKM dan rumah tangga jelas merasakan dampak negatif, karena adanya pembatasan kegiatan sosial menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan berakibat pada UMKM yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha. Terkendalanya mobilitas desa ke kota akibat kebijakan pembatasan sosial juga akan berpengaruh terhadap pertanian. Permasalahannya ada dalam sisi logistik, baik itu logistik untuk output pertanian maupun input pertanian. Sementara itu, sektor usaha lain berpotensi menjadi winner diantaranya yaitu industri tekstil dan produk dari tekstil. Potensi untungnya sektor industri tekstil dan produk dari tekstil lantaran mampu menghasilkan diversifikasi produk seperti alat pelindung diri atau APD dan masker. Sektor kimia, farmasi, dan alat kesehatan dibutuhkan untuk menyokong kebutuhan primer seperti produk kebersihan dan vitamin.
Usaha makanan dan minuman. Beberapa usaha makanan dan minuman melakukan inovasi pada produk yang dijualnya, guna memudahkan menjangkau konsumen di rumah akibat pandemi corona. Sektor jasa telekomunikasi dan industri elektronika bertumbuh karena adanya penerapan kebijakan work from home, social distancing, dan physical distancing, hingga pembatasan sosial berskala besar. Saat penerapan kebijakan work from home, sektor logistik berpotensi meraup banyak untung. Pasalnya, kebanyakan masyarakat mengubah kebiasaan belanja menjadi online dari offline. Setelah kita mengetahui sektor-sektor usaha yang terkena dampak COVID-19, pembahasan selanjutnya yaitu dampak COVID-19 untuk usaha-usaha kecil menengah. Wabah coronavirus disease atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19 kini telah menjadi perbincangan masyarakat di semua lini kehidupan. Tidak hanya masyarakat di perkotaan yang terkena dampaknya, tetapi juga masyarakat di daerah pedesaan pun juga merasakan imbasnya. Munculnya wabah COVID-19 ini sangat berdampak pada seluruh sektor kehidupan, diantaranya yaitu sektor perekonomian. Jadi di sini saya akan memaparkan beberapa dampak COVID-19 terhadap usaha kecil menengah. Yang pertama ada beberapa pedagang di mal serta pasar memilih untuk menutup tokonya. Hal ini dikarenakan sepinya pengunjung yang datang ke toko mereka untuk membeli barang atau pangan yang mereka butuhkan. Yang kedua ada penurunan omset yang dirasakan oleh para pengusaha laundry. Hal ini pun terjadi karena beberapa konsumen lebih memilih untuk mencuci pakaiannya sendiri untuk mengurangi atau mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Yang ketiga ada terjadi di sektor distribusi. Tidak hanya di distribusi barang, tetapi juga di distribusi pangan. Terjadinya lockdown dan social distancing ini secara tidak langsung menghambat cepat sampainya barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. Sehingga saat konsumen ingin membeli atau ingin membeli barang atau pangan yang mereka butuhkan dari produsen itu terlambat, sehingga mereka kebingungan juga mencarinya di mana. Contohnya saja pada distribusi barang itu di Indonesia beberapa waktu lalu sempat terjadi kekosongan masker dan hand sanitizer. Kemudian untuk contoh di distribusi pangan di sini para petani sangat mengalami kerugian dikarenakan terhambatnya proses pendistribusian ini mengakibatkan bahan-bahan pangan yang mereka miliki cepat rusak. Lalu selanjutnya, bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi masyarakat yang terkena dampak akibat COVID-19 ini? Kasus COVID-19 telah menyita perhatian. Lebih dari 10.000 jiwa menjadi korban. Lantas apa yang harus dilakukan pemerintahan? Saya Niswatul Fauzi Arifian akan membahas tentang langkah pemerintahan untuk menangani dampak COVID-19 di bidang ekonomi. Sering bertambahnya waktu, korban COVID-19 terus bertambah. Hingga akhirnya banyak perusahaan yang hampir gulung tikar karena kurangnya permintaan dari pasar akibat kebijakan physical distancing. Angka PHK di Indonesia melambung tinggi karena dampak virus corona. Pekerja yang bekerja pada folder lain pasti terkena dampaknya. Sampai tanggal 20 April 2020 tercatat sebanyak lebih dari 2 juta jiwa dirumahkan. Kementerian Sosial telah dikerahkan untuk menangani kasus ini. Kartu prakerja, keluarga harapan, hingga kartu sembako sudah dijalankan. Akan tetapi, rakyat masih berteriakan karena kurangnya bantuan dari pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan subsidi pada listrik yang berkekuatan 450 volt dan 900 volt. Untuk 450 volt, pemerintah membebaskan biayanya hingga 3 bulan ke depan. Dan untuk 1300 volt, pemerintah memberikan subsidi sebesar 50%. Kemudian, untuk kartu sembako, masing-masing kartu keluarga yang terkena dampak virus corona atau berada di dalam zona transmisi atau zona merah mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulannya, meningkat dari sebelumnya yaitu Rp150.000. Hal ini telah membuktikan bahwa pemerintahan telah melakukan upaya untuk menangani dampak virus corona di sektor perekonomian kecil. Pengaruh ekonomi Indonesia akibat virus corona.
Hal yang pertama dilakukan oleh pemerintah yaitu mengantisipasi penyebaran virus corona itu sendiri. Adapun sektor-sektor yang terpengaruh oleh virus corona yang telah dijelaskan tadi, yaitu yang pertama sektor pariwisata dengan wisatawan Cina terbesar kedua pada 2019 yaitu 2,1 juta kunjungan ke Indonesia. Kedua, investasi. Cina merupakan negara terbesar kedua pada 2019 dengan investasi sebesar 4,7 miliar US dollar. Ketiga, perdagangan. Cina mitra perdagangan terbesar Indonesia ke 2019. Adapun cara pemerintah untuk mencegah virus corona masuk ke Indonesia. Yang pertama, pemerintah harus memberikan informasi yang sangat jelas kepada rakyat agar rakyat tidak merasa panik. Yang kedua yaitu penghentian penerbangan dari dan ke Cina. Selanjutnya, perketat pemeriksaan kesehatan di bandara. Selanjutnya yaitu persiapan transportasi kapsul di bandara. Selanjutnya, larangan impor hewan hidup dari Cina. Dan selanjutnya perpanjangan visa overstay bagi warga negara Cina yang di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu pembatasan kedatangan orang dari Cina termasuk yang transit. Setelah kita mengetahui upaya pemerintah, selanjutnya bagaimana peluang ekonomi di wabah COVID-19 ini? Jadi saya akan menjelaskan mengenai peluang ekonomi dalam momentum wabah COVID-19. Yang pertama, menggantikan Tiongkok sebagai pasar makanan dan minuman jadi. Yang kita ketahui bahwa Tiongkok merupakan salah satu produsen makanan dan minuman jadi yang cukup besar di dunia. Jadi jika kita memproduksi lebih besar dan menggantikan pasar yang selama ini diduduki oleh Cina, maka ini merupakan salah satu peluang. Yang kedua, dorong sektor farmasi dan alat kesehatan. Jadi kita perlu meningkatkan sektor industri farmasi dan alat kesehatan serta obat-obatan. Yang ketiga, dorong ekspor otomotif. Ada peluang dari sektor otomotif tetapi untuk berorientasi ekspor. Karena Hubei, epicentrum dari virus corona di Cina, ini salah satu pasar industri yang sangat penting dalam sektor otomotif. Jadi, jika suplai dari Cina bermasalah atau terganggu, maka negara lain mau suplai dari mana? Jadi, ini merupakan salah satu peluang kita untuk mengisi. Untuk yang selanjutnya, yang pertama adalah Indonesia itu bisa memanfaatkan untuk mengekspor yang namanya makanan atau minuman-minuman jadi ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Jadi kita di sini bisa tahu bahwa Cina itu adalah pengekspor yang makanan atau minuman yang cukup besar yang ada di dunia. Cuman di sini mereka sedang mengalami masalah karena mereka adalah pusat di mana penyebaran COVID-19 itu ada. Makanya untuk suppliernya, untuk makanan dan minumnya itu cuman terjual sedikit doang. Nah, di sini jika Indonesia itu bisa memproduksi makanan dan minuman lebih banyak daripada Cina, maka Indonesia itu bisa mengalahkan Cina dalam bidang produksi dan makanan tersebut. Dan perekonomian Indonesia pastinya juga akan meningkat. Oke, untuk selanjutnya yang kedua adalah Indonesia bisa memanfaatkan yang namanya di sektor farmasi atau obat-obatan. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa Indonesia itu dan di seluruh dunia ini sedang mengalami yang namanya COVID-19. Di sini Indonesia bisa memanfaatkan di bidang farmasi. Di bidang farmasi ini di Indonesia bisa membuat yang namanya obat-obatan, suplemen, APD, masker, dan lain sebagainya. Itu akan meningkatkan ekonomi Indonesia yang lebih jauh. Meskipun ini masih ada di wilayah COVID-19. Ya. Untuk selanjutnya yang ketiga adalah Indonesia itu bisa memanfaatkan yang namanya mengekspor otomotif seperti mobil, motor, dan lain sebagainya ke luar negeri. Kita bisa tahu di Hubei, di Cina. Di Hubei itu adalah pemproduksi terbesar, terpenting yang ada di dunia di bidang otomotif. Cuman di Hubei di Cina itu adalah pusatnya penyebaran COVID-19 di daerah Hubei. Pusatnya. Jadi otomatis jika mereka adalah pusat penyebarannya, maka untuk memproduksi otomotif seperti mobil dan lain sebagainya itu
pasti akan menurun. Nah, di sini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk membuat otomotif-otomotifnya dan diekspor ke luar negeri. Itu akan menciptakan keuntungan yang lebih besar untuk Indonesia ke depannya. Nah, itulah tadi peluang ekonomi di wabah COVID-19 ini. Dan yang terakhir, yaitu langkah yang bisa diambil agar usaha tetap jalan dan bisa bertahan di kala pandemi COVID-19 ini, yang akan sekaligus mengakhiri presentasi kami pada hari ini. Berikut ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar usaha kecil menengah dapat bertahan pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Yang pertama yaitu memperbaiki kualitas produk dan layanan. Pada masa seperti ini, kita dapat mengatur ulang strategi. Contohnya, kita dapat membuat konten iklan yang menarik. Yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi dengan optimal. Pemanfaatan teknologi dengan optimal akan menghemat waktu dan juga energi. Misalnya, dalam pemasaran produk dapat memanfaatkan teknologi seoptimal mungkin dengan digital marketing atau sosial media. Dari sisi penjualan, usaha kecil menengah juga dapat memanfaatkan jasa online delivery yang saat ini banyak digunakan dan juga dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu mempersiapkan usaha untuk lebih berkembang. Pelaku usaha perlu mengembangkan keahlian yang dimiliki demi berkembangnya usaha di masa mendatang. Misalnya keahlian dalam melakukan pemasaran via digital atau mengembangkan platform e-commerce sendiri. Dengan demikian, pada saat situasi kembali normal, usaha akan lebih maju daripada yang sebelumnya. Yang keempat yaitu merencanakan ulang pendapatan dan juga memangkas anggaran biaya. Di saat seperti ini diperlukan strategi yang tepat agar usaha dapat tetap terus berjalan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mencatat dengan baik semua transaksi, baik pemasukan, pengeluaran, maupun transaksi-transaksi yang lainnya. Yang kelima yaitu memastikan agar arus kas terjaga. Arus kas merupakan hal yang penting dalam suatu usaha, sehingga suatu usaha harus dapat mengelola uang tunainya secara optimal. Tips menghemat dan mengatur pengeluaran selama pandemi virus corona. Yang pertama, langsung bayar air atau listrik. Pandemi corona membuat kita diisolasi di rumah, karena itu penting untuk memastikan listrik, air, dan fasilitas lainnya tidak terputus. Untuk itu, disarankan agar langsung membayar listrik, air, paket internet atau wifi, dan lainnya agar bisa kerja dari rumah. Yang kedua, siapkan uang tunai. Di saat seperti ini, penting untuk menyediakan uang tunai di rumah. Terlebih kita tidak disarankan untuk selalu keluar rumah. Uang tunai tersebut bisa dipakai untuk membeli bahan makanan atau kebutuhan lain di toko terdekat. Yang ketiga, belanja dengan daftar. Selain untuk berhemat, daftar belanja juga membantu membeli semua yang dibutuhkan tanpa harus ke supermarket berkali-kali selama masa physical distancing. Yang keempat, hidup hemat, yaitu seperti membeli barang seperlunya, lebih mengandalkan buatan rumah ketimbang membeli, hindari membelanjakan banyak uang untuk hobi yang tidak diperlukan. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kami masih ada yang kurang jelas. Kami pamit undur diri. Salam dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.